Baik, di sini ada LCR meter atau mungkin bisa disebut juga ESR meter. Untuk casingnya seperti ini, menggunakan bekas dari multimeter. Cukup kreatif. Untuk kerusakannya mati total, tidak ada tanda respon apapun. Kabel baterai di seri menuju ke multimeter dan difungsikan sebagai saklarnya. Dan ini adalah komponen utamanya. MCU menggunakan IC Atmega 328 yang biasa digunakan di Arduino. Saya akan lepas dulu agar proses perbaikan lebih mudah. Ini dua kabel yang diserikan tadi, fungsi untuk ke saklar. Langsung saja saya tes, atur tegangan di sekitar 8 atau 9 volt. Dan seperti ini, tidak ada respon atau tanda-tanda menyala sama sekali. Seperti tidak ada tegangan yang masuk ke MCU. Kalau kita perhatikan di sini, arus akan naik ketika saya tekan tombol. Ketika tombol saya lepas, arusnya menghilang. Yang seharusnya ya, kalau normal itu tombol sekali tekan, maka seterusnya arus akan naik sampai LCR meter off kembali. Saya akan coba di 9 volt. Dan masih sama saja. Kemudian kita lanjut ke skema. Di sini saya akan coba bypass tegangan dengan cara menyuntikkan tegangan ke pin VCC dengan tegangan 5 volt. Setelah saya coba bypass ESR meter ini sudah bisa menyala. Namun seperti ada masalah. Saat booting dia normal dan kemudian akan masuk ke mode pengetesan. Lalu dia mati. Dan tidak bisa dinyalakan lagi melalui tombol. Harus restart dengan melepas pasang kembali tegangan VCC-nya. Di sini terus saya coba, siapa tahu bisa ya. Dan ini sempat masuk ke mode testing. Tapi kemudian mati lagi. Untuk yang ini dia menyala terus, tapi stuck, booting tidak berlanjut. Setelah saya raba, ternyata IC MCU cukup panas. Jika normal seharusnya cukup hangat saja ya, itu pun kalau kerja MCU cukup tinggi. Kalau hanya untuk pekerjaan standby, seharusnya IC MCU akan tetap dingin. Untuk lebih pasti, saya coba kasih flux di atas MCU ini. Pastikan saat dikasih tegangan VCC, maka flux itu akan mencair. Itu menandakan bahwa IC MCU ini cukup panas. Dan dipastikan bahwa IC MCU ini sudah rusak. Saya akan coba untuk menggantinya.
Berhubung saya tidak ada stok IC Atmega 328, saya akan coba beli online saja. Dan ini paket IC sudah datang. Jangan lupa untuk selalu rekam video unboxingnya. Nah, di sini saya beli modul Arduino sekaligus karena saya mencari IC-nya saja itu cukup susah dengan harga yang wajar. Jadi saya sekalian membeli dengan modul Arduino ini. Nanti untuk IC-nya saya akan lepas dan memindahkan ke ESR meter. Sebelum saya lepas IC-nya dari modul ini, saya pasang dulu soket programmernya. Agar nanti saat modul ini saya gunakan kembali, lebih mudah saja, tanpa harus menyolder kembali. Kemudian saya akan melepas IC dengan blower, berikan flux sedikit. Nah, modul ini nanti bisa kita gunakan kembali. Sebelum saya lepas IC ini, saya pasangkan dulu LCD-nya dari PCB agar nanti tidak akan terkena panas dari blower, yang mungkin bisa saja nanti akan merusak LCD ini. Jadi saya akan lepaskan dulu. Cukup lepaskan LCD-nya saja dari PCB. Untuk kabel fleksibelnya biarkan seperti ini. Hati-hati untuk kabel fleksibel, rawan sekali untuk patah. Berikan flux kemudian di blower. Setelah terlepas, langsung saja ganti dengan IC yang baru tadi ya. Bersihkan sisa fluknya. Kemudian bisa kita coba dulu. Masih belum bisa menyala ya. Ini karena MCU belum terisi dengan firmware asli dari ESR meter ini. Untuk itu saya akan pasangkan dulu untuk pin konektor programmernya. Karena tunjulan konektor mengganggu pemasangan kembali LCD, saya akan coba untuk memasukkan kembali ujung konektornya. Dengan cara seperti ini. Setelah dipastikan sudah rata, LCD bisa kita pasang ke posisi semula. Selanjutnya kita akan memasukkan program ESR atau LSR meter ini dengan menggunakan programmer USB ASP ini. Untuk konektor kabelnya seperti ini. Pertama, siapkan aplikasi yang digunakan untuk memasukkan firmware-nya. Di sini saya menggunakan AVR Pro.
Untuk settingannya kalian bisa perhatikan di sini. Ambil firmware-nya. Di sini ada dua firmware yang harus kita masukkan, firmware flash dan firmware EEPROM. Kemudian bisa kita tunggu sampai proses flash selesai. Oke, untuk proses flash sudah selesai. Hasilnya ESR akan langsung menyala seperti ini. Di situ menunjukkan batt empty ya, yang kemudian mati. Ini dikarenakan daya tidak cukup, karena daya saya ambilkan dari USB ASP. Untuk lebih bagusnya saya akan coba menggunakan adaptor. Oke, menyala normal. Nah, di sini hasil ukurannya menunjukkan 0 ohm. Itu karena konektor pengujian masih tersambung jadi satu. Jadi kita akan lepaskan solderannya dan pasangkan ke kabel pengujian. Selanjutnya kita pasangkan ke casingnya. Dan hampir lupa untuk saklarnya ada di sini. Hasil pengujian masih 0 ohm ya, konektor masih konslet juga ternyata. Dan ini hasil akhirnya, bisa kita coba untuk mengetes komponen. Saya menggunakan MOSFET. Di kamera kurang terlihat jelas ya, karena terhalang kaca mika yang sudah blur ini. Untuk firmware yang saya flashkan tadi itu versi terbaru saat ini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin memperbaiki LCR meter bisa menghubungi saya. Insya Allah untuk semua LCR meter bisa saya tangani ya, asal spare part tersedia. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian suka bisa like, kalau kalian tidak suka dislike saja. Terima kasih.